10 hari kampanye terbuka, Bawaslu menemukan hampir 300 indikasi pelanggaran kampanye. Indikasi pelanggaran masih harus dikaji. Padahal penyelenggara pemilu berpacu dengan waktu agar sanksi bisa diberikan sebelum masa kampanye terbuka berakhir. Kampanye Partai Kebangkitan Bangsa di Jalan Simpang Balapan, Kota Malang ini dimeriahkan dengan iming-iming hadiah undian. Mulai dari kompor gas, kulkas, televisi, sepeda gunung, hingga motor. PKB menolak disebut mempraktikkan politik uang. Bagi PKB, ini bentuk penghargaan atas kehadiran warga meramaikan kampanye 21 Maret lalu. Tak hanya dugaan pelanggaran yang masuk kategori pidana, pelanggaran administratif juga banyak ditemui. Di kampanye Hanura ini misalnya, simpatisan Hanura bersepeda motor tanpa helm dan menerobos lampu merah. Dirlantas Polda Metro Jaya mencatat ada 185 pelanggar sepanjang 16 hingga 24 Maret lalu. Pelanggaran terbanyak adalah tidak memakai atribut lengkap berkendara serta kendaraan roda 4 yang melebihi muatan. Hingga Selasa lalu, atau 10 hari masa kampanye terbuka, tercatat ada 287 indikasi pelanggaran kampanye yang masuk ke Bawaslu seluruh Indonesia. Informasinya sudah ada, jadi kita juga sedang menunggu dari Bawaslu dan kita juga kan ada bentuk task force, KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP membentuk task force untuk kita menangani berbagai aktivitas kampanye yang ada di sana, baik itu kampanye rapat umum ataupun kampanye di media. Bawaslu sebenarnya sudah menyampaikan banyak terkait dengan persoalan rekomendasi. Karena rekomendasi yang dimaksud oleh Bawaslu adalah rekomendasi yang sifatnya institusional. Jadi sekali lagi kerjanya adalah kerja institusional. Pelanggaran terbanyak adalah pelibatan anak-anak. Bawaslu telah merekomendasikan pada KPU dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa PKS terindikasi tindak pidana pelanggaran kampanye. Hasil klarifikasi Bawaslu, PKS secara sengaja melibatkan anak dengan alasan untuk pendidikan politik. Yang pertama adalah dugaan pelibatan anak-anak dalam kampanye. Kita tahu bahwa undang-undang menyatakan bahwa tidak boleh mengikutsertakan mereka yang belum punya hak pilih. Artinya yang belum punya hak pilih itu kan berarti kan anak-anak itu yang di bawah umur 17 tahun atau yang belum pernah menikahkan gitu ya. Sanksi pidana itu nanti akan diproses melalui sistem peradilan pidana kita. Nanti ya apa putusan pengadilan itu kalau sampai ke pengadilan. Tapi selama ini kasus itu tidak sampai ke pengadilan, kebanyakan tidak sampai ke pengadilan karena tidak memenuhi unsur itu. Sayangnya, sanksi yang ada selama ini tidak memberi efek jera. Pelanggaran terus berulang dan pelaku pelanggaran baik partai maupun politisi menganggap tak ada yang salah dalam tindakannya. Pendidikan politik apa yang tengah dipertontonkan di panggung kampanye Republik ini? Ya gini, kampanye itu prinsipnya itu adalah melakukan dua hal. Pertama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih atau partisipasi politik masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan politik masyarakat. Jadi kan sebenarnya dua hal itu, supaya masyarakat tercerahkan siapa nanti partai atau pimpinan calon anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat, itu kan yang harus diserahkan kepada masyarakat.